Bagaimana saya tahu bahwa anak saya bertumbuh dan berkembang? Bagus dok, Ya. normal-normal aja. Apa bebas stunting iki? Yo ayo bareng-bareng ditangani. Betul. Aja cuma pemerintah tok. Lah pemerintah tok ya kita nggak akan ngatasi karena yang tahu persis di lapangan ya mereka-mereka yang ada di Nggak cuma dok berat badannya rendah, dok anaknya pendek, tinggi badannya nggak bertambah. Lah otaknya siapa yang mikir? Lupa toh. Yang lain-lain sakit batuk pilek nggak apa-apa, Caci sembuh dalam waktu 5 hari paling lama. Lah anak yang stunting ini pneumonia, radang paru. Radang paru. Turun ke bawah, bawah lagi radang paru. Lagi Merdos. Jumpa lagi. Jumpa lagi nih kita di Merspace. Kita lagi hangout nih. Kita lagi jalan-jalan. Mereka lagi jalan-jalan di kediamannya Siapa ya? Bapak ya. Nah, Surabaya. kita cari lebih tahu lagi. Panggilannya Cak Ji. Gitu ya, Pak. Ini keren kan aku. Kita di Bapak arek Surabaya iki. tuh. Aku suka sama lukisannya. Ya, kita hari ini akan ngobrol santai sama Cak Ji hari ini sama Dokter Mira, pakar tumbuh kembang kita. Kita akan bahas tentang menuju Surabaya bebas stunting. Kita akan- Surabaya zero stunting. Zero, Betul kan? nggak ada? Zero gimana dok? Zero? Zero. Zero kan? Ih, Bapak sudah paham nih, udah paham, Cak Ji udah paham. Jadi menuju Surabaya bebas stunting. Jadi kita langsung aja nih. Cak Ji apa kabar? baik. Alhamdulillah, sehat. Dokter Terima apa kasih kabar? ada di sini. Alhamdulillah Tapi baik motor juga. banget, Bapak udah diundang di Senang sini. ya. Adem ternyata ya. Bisa ruang podcast menginjak kita. rumahnya wakil Ini- wali kota. Ini ruang podcastnya Cak Ji di sini, ternyata adem. Menyenangkan sekali. Boleh ya nanti kita main. Ini aja belum selesai kita udah minta lagi kedua. Ternyata asik di sini adem. Atur nuhun Cak Ji. Terima kasih, Mas. Semangatnya. Terus sangat. Dokter Mira sehat juga. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, makasih dokter. Ya, kita akan bahas menuju Surabaya bebas stunting. Kita akan lihat ulasan dari Cak Ji ini tentang di Surabaya, Cak ya. Untuk tersisa balita di Surabaya ada berapa sih untuk yang stunting? Ya, jadi komitmen pemerintah Kota Surabaya semenjak kita dilantik, apalagi ada program nasional dari Pak Presiden bahwa tentunya kota maupun kabupaten supaya bebas stunting, minimal penanganannya benar-benar serius dan kita juga bekerja sama oleh semua stakeholder, di Puskesmas, kader-kader yang ada di Kota Surabaya, kader Surabaya Hebat, kader lingkungan, termasuk juga RT RW, mereka terjun ke bawah untuk mendata, untuk bisa melihat kondisi di wilayahnya masing-masing. Terutama yang di bawah adalah RT sebagai ujung tombak daripada pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh kader Surabaya Hebat, itu adalah ibu-ibu semuanya. Mereka turun dari rumah ke rumah, melihat dan mendengar keluhan warga. Begitu mereka datang ke tempat yang dituju, apabila ada yang terindikasi stunting, maka langsung mereka mencatat, ya, dilaporkan ke puskesmas terkait. Sampai bulan Juli kemarin, data yang telah terupdate di pemerintah Kota Surabaya, ini tinggal sekitar 600-an. 600 seluruh Surabaya ya ini, Kota Surabaya. 600 bayi stunting. Tapi kita tetap mengadakan suatu treatment untuk bisa semua orang tua yang mungkin mempunyai anak terindikasi stunting, jangan malu-malu, jangan mereka itu gengsi, segera melaporkan kepada pihak terkait. Terutama kalau memang mereka nemui RT, laporkan ke RT. Nemui kader, laporkan ke RT. Maka kita akan langsung bertindak untuk melakukan treatment penanganan stunting tersebut dengan beberapa hal yang sudah kita koordinasikan dengan pihak kedokteran maupun Puskesmas atau mungkin pihak-pihak kesehatan yang lainnya. Atau fasilitas kesehatan yang lain ya Pak? Betul. Kader Surabaya Hebat, ini benar nggak sih pakai rompi merah, Cak Ji? Yang pakai rompi merah putih. Nah, keren kan? Itu Merah di kampung putih. saya juga Indonesia ada. banget memang. Indonesia banget merah putih. Itu yang saya lihat juga di kampung-kampung pagi loh mereka jalannya. Sudah jalan. Mereka sebagai pekerja sosial, ya toh, mereka meninggalkan ya mungkin Aktivitasnya aktivitas sebentar. rumah tanggalnya setelah mereka selesai melayani anak suaminya, mereka terjun ke lapangan
dan bukan cuma menangani masalah stunting atau hal-hal yang lainnya, termasuk menangani masalah jentik-jentik. Jadi mereka ini multifungsi lah, bisa apa aja. Dan ya. ini mereka- emak-emak semua ya, Cak Ji? Emak-emak semua. Nah, ini. Ada Surabaya alamat. Gak ada Ini bapaknya. ada Nggak perubahan ada bapaknya, stereotip Cak Ji. ini. Ada 1-2 lah. Ada loh. Aku pernah lihat mereka tuh dibonceng sama bapak-bapak juga. Iya, Sama. iya. Berarti kan bukan bapak-bapak juga aware kan? Berarti Iya. juga mendukung. Bukan mama aja, Dok. Berarti emak-emak Surabaya ini beda, Budi. Apa bedanya? Emak-emak Surabaya ini bisa diandalkan, Cak Ji ya. Untuk sangat menjaga bisa. program-program Kita pemerintah. dong ya emak ya. Termasuk kita. Kita ya. termasuk emak. Itu aku mikir begini. Ini pakai rompi merah putih ngapain? Oh, itu kadernya Kader Surabaya hebat ternyata. Surabaya. Ya. KSH. Apa Dok? KSH. KSH, kader Surabaya Surabaya hebat. hebat. Oh, iya. Jadi kalau didatengin orang-orang yang rompi merah begini, jangan malah menutup Nah. diri, ngoten nggih, Pak Ji. Jangan mereka menganggap mereka minta sumbangan, bukan. Mereka ini memberikan suatu treatment mendata apa saja yang diketahui di lingkungannya kiranya kurang baik, mereka pasti akan melaporkan kepada RT terkait, ke RW, dan kepada jelasnya ke pemerintah kota. Itu melakukan seperti itu. Iya, jadi untuk tadi ya. Ya, stunting itu seperti jadi langkah pemerintah Surabaya sudah hebat. Sangat komprehensif. Iya, butuhnya turun Dari loh. atas, menengah, ke bawah, sampai ke akar rumput. Emak-emak pun mendukung semua. Karena umumnya memang, mohon maaf sebelumnya Cak Ji, memang untuk sasaran untuk stunting ini kan memang maaf menengah ke bawah, Iya. banyak Iya, seperti iya, itu. sebenarnya Jadi kenapa harus terlibat, semua warga terlibat, tidak aja dari pemerintahan saja, tapi juga dari bawah juga dari RT, RW terutama, karena di situ ada kader-kader, ya emak-emak itu tadi. Hebat seperti itu. Yang ternyata sangat potensial sekali. Sangat potensial sekali. Jadi akhirnya kan RT RW yang saat ini juga bisa melihat angka stunting di wilayahnya akan terpacu untuk saling membantu sehingga akhirnya jadi guyup. Iya. Nah, itu Mereka tadi. saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan tentunya apa yang mereka lakukan benar-benar manfaatnya cukup besar. Khususnya membantu kota Surabaya ini. Sangat, Kak Ji. Sangat besar sekali. Supaya seperti program pemerintah pusat, bebas stunting, ya apa bebas stunting ini? Ya ayo bareng-bareng ditangani. Aja cuma pemerintah tok. Kalau pemerintah tok, ya kita nggak akan mengatasi. Karena yang tahu persis di lapangan, ya mereka-mereka yang ada di akar rumput. Mereka juga sebagai RT RW yang ada di wilayahnya. Termasuk orang tuanya tadi yang saya sebutkan. Jangan malu kalau punya anak stunting, segera laporkan. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya tertangani, menyelamatkan daripada si balita ini. Jangan mereject ya. Nah, jangan begitu. Terus menutup diri, malu, nanti dikatakan stunting, anaknya kurang mangan, anaknya kurang gizi, badannya kurus. Nah, memang gimana kalau sudah seperti itu, kalau dibiarkan kan tambah parah. Akan mengakibatkan hal-hal yang cukup fatal bagi kesehatan si anak. Nah, tapi kalau mereka segera tertangani, insya Allah mereka nanti akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, hebat banget kan? Hai arek Surabaya, gimana nih pemerintah kota aja sudah sangat support langkahnya untuk warganya. Bagaimana dengan arek Surabaya sendiri? Nah, Harus jauh lebih mensupport lagi. oke. Kita kan geser Dokter Mira, Dok. Ya. Apa sih stunting itu sendiri dari klinis, dari segi apa klinis? Dari definisi dulu mungkin, definisi Dok. dulu, Dok. Stunting itu pendek ya. Pendek yang terus menerus. Tadi kan Arci juga udah nyebut ya beberapa kali stunting pendek. Jadi nggak iso modot. Iya, nggak iso modot. Modern nggak Karena bisa melibar, nggak bisa, Dok. kekurangan nutrisi atau gizi yang sifatnya kronis. Jadi karena ada kata ing, Caci, itu sesuatu yang terus menerus. Kalau kita nemukan satu kali itu namanya stunted ED, pendek stunted gitu. ED. Jadi kalau satu kali stunted itu kita masih segera bisa melakukan tindakan supaya tidak ing terus menerus. Ing dalam bahasa Inggris itu kan terus menerus gitu. Jadi tadi yang sudah Caci singgung bolak-balik tadi itu bahwa kalau kita menemukan anak yang pendek, kita sudah bekerja sama mulai tahun lalu dengan PKK, dengan pemerintah Kota Surabaya, Pak Wali dan Pak Wali sudah beberapa kali kami bertemu, terutama juga dari organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Jawa Timur, mengadakan beberapa kali acara untuk menemukan anak-anak yang stunting
atau istilahnya weight faltering juga sebelum stunting. Weight faltering itu anak-anak yang berisiko untuk kalau dibiarin, berisiko akan mengalami stunting. Berat badannya naik, tetapi tidak memenuhi target. Jadi kalau mau menemukan nanti kepingin betul-betul zero stunting, Cak Ji, kita harus bekerja keras untuk menemukan di 0 sampai 6. 0 sampai 6 ya. Supaya tidak ada lagi. Jadi jangan nguplek terus yang sudah ada. Yang sudah ada ya sudah akan kita tangani secara profesional. Tadi Cak Ji sudah ngendikan ya semuanya kita bekerja sama. Nggak mungkin sendirian. Beliau tadi sudah bilang. Bahkan sampai di kader Surabaya Hebat itu. Tadi itu memang seperti itu kenyataannya. Jadi dari pemerintah kota Surabaya ini semua organisasi, semua dinas bekerja sama. Tidak hanya dokternya hanya mengetahui yang terakhir aja bagaimana kalau sudah terjadi. Tapi kalau nggak ada yang nemukan, nggak ada yang ngantar. We can do nothing, nggak bisa ngapain gitu. Kalau tidak ada ibu kader yang mau masuk rumah ke rumah yang digancingi tadi, Cak Ji. Dan beliaunya sambat. Saya tahu kenapa kok tahu, Dok. Sambat. Kami turun ke lapangan bertemu dengan ibu-ibu kader. Dokter minta tolong penyuluhan dari dokter-dokter spesialis anak untuk para kader di Surabaya. Kami gantian. Jadi akhirnya tahu ceritanya seperti itu. Ada yang dikasih, ada yang sudah ya Cak Ji, sudah lama. Sampun sudah jalan gitu. Jadi turun dari kampung ke kampung seperti yang dilakukan beliau ya. Jadi ingin juga mengetahui sebetulnya. Iya. Nanti kalau udah program berjalan kan akhirnya kita lebih ini ya, jadi lebih santai juga. Memang mungkin dari pemerintah kota Surabaya didahulukan yang masyarakat berpenghasilan rendah ya Cak Ji. Karena mereka memang yang paling rentan atau berisiko gitu. Karena nggak punya uang untuk beli makanan kan, ya otomatis akhirnya mungkin makanannya juga apa adanya. Dok, itu kalau misalkan orang yang tidak mau ditangani, akibatnya terhadap balita ini apa? Biar tahu nanti orang akibatnya kalau dibiarkan aja. Gini loh ya, kalau nggak mau gini, sebetulnya konsepnya begini, para pendengar atau pemirsa sekalian semuanya ya, anak ini kalau dilihat, kalau secara dari luar, stunting itu kan fisiknya pendek, kecil ya, pendek gitu. Tapi mereka lupa bahwa pendek itu yang dilihat luarnya aja. Lupa ya, kalau otak itu juga nggak tumbuh loh Cak Ji. Kalau dibiarin, nggak cuma dok berat badannya rendah, dok anaknya pendek, tinggi badannya nggak bertambah. Lah otaknya siapa yang mikir? Lupa toh. Cuma lihat fisik dari luar aja. Kalau nggak tumbuh, stunting ini kan tidak tumbuh. Lah otaknya kan dia juga mandek. 1, 2. Lah ketahanan tubuh. Anak ini infeksi berulang. Makanannya kurang, infeksi berulang, infeksi anaknya nggak doyan makan terus gitu. Kayak gitu. Inilah stunting itu. Jadi lupa kalau anaknya stunting jadi bodoh istilahnya nanti, terus kemudian ketahanan tubuhnya rendah, anaknya bolak-balik yang lain-lain, yang lain-lain sakit batuk pilek nggak apa-apa Cak Ji, sembuh dalam waktu 5 hari paling lama. Lah anak yang stunting ini pneumonia, radang paru, turun ke bawah lagi radang paru. Nggak apa-apa kok dok, kan stuntingnya anakku ya tetap aja pinter loh. Lupa ya, jatahnya dia itu misalnya IQ-nya 140 atau 120, dengan stunting ini jadi turun. Ya nggak kelihatan tapi mau dijadikan begitu. Nanti kalau ditanyakan sama Allah bagaimana? Pertanggungjawaban orang tua ya dok. Iya. Padahal penanganannya kalau dari awal kita tahu, misalnya tadi Cak Ji kami menyebutkan bahwa 0 sampai 6 ASI-nya seperti apa? ASI kan langsung kembali ke orang tua lagi. Iya. Nanti di usia 6 itu kenapa sih kok di 0 6? 6 itu mulai anak-anak mendapatkan makanan pendamping. Nah, itu juga. Jadi kalau mau nyegah di situ peralihan dan ASI-nya 0 sampai 6 ini ya pencegahannya. Supaya kita tidak nemu lagi di 6 bulan yang akan datang. Yang baru begitu bayi baru lahir ini langsung ditempel sama kader. ASI-nya bagaimana, makanan pendampingannya seperti apa gitu. Karena juga walaupun bisa, jadi artinya gini, tidak semuanya tidak bisa beli makanan Cak Ji, karena
sebetulnya itu yang dibutuhkan itu kalau secara sederhana di praktek sehari-hari itu telur aja loh. Iya. Kan telur. Telur ya? Iya, telur. Tapi yang Putihnya telur apa kuningnya telur? semuanya, Semuanya ya? telur. Tapi yang masih mungkin salah adalah pemberian misalnya biskuit. Oh. Snacknya. Terus kemudian dibuatkan kalau ibu-ibu Bubur. zaman now itu Cak Ji Udang, sekarang kepok. iya bubur sama kuah soto. Kuah loh Cak Ji. Kuah soto ya? Kuah soto. Campuran macam-macam. Kuah bakso. Oh, iya. Kuah loh ya. Oh, iya. Adem bisa. Padahal yang diminta sumber protein kan ikan, daging, telur, ayam. Lengkap. Bukan kuah ikan, kuah Daging. Kuahnya. kuah telur dan kuah ayam. Pikirnya kaldu dokter. Jadi semuanya resapannya. kalau punya blender di blender, Blender. kalau tidak kagungan, tidak punya bagaimana dong? Diulek. Nggih. Diulek atau diparut Caranya ya, dilus, no. Dihaluskan gitu. dinyet-nyet gitu, dinyet-nyet Dilus pakai kayak saringan pacaran gitu. ya. Nggih, jadi seperti itu aja. Jadi tidak kombinasi antara ketidaktahuan dan ketidakmampuan atau kemiskinan gitu ya juga sama. Jadi intinya lebih ke nutrisinya ya dok ya untuk anak-anak ini Lengkap bayi itu ini. tadi. Kita perhatikan sejak usia 0 sampai 6 tahun Iya. itu yang kita harus penuhi Iya, kebutuhan. jadi semakin cepat ditemukan, semakin dini tata laksananya, maka hasilnya akan semakin baik. Kembali tadi ya, Bapak Ibu di rumah. Jadi jangan kaldu, jangan air kaldu dikasihkan anak. Bener nggak sih? Air kaldu, bo kaldu soto, bo kaldu nih. Kaldu iya. Kuahnya, dok. Tapi Kuahnya, ininya apa? Ada baksonya, ada dagingnya, tapi yang makan orang tuanya. Bener nggak sih Caji kayak gitu? Kadang-kadang memang gitu Iya, ya. Dokter Mira sama Caji mau tanya nih, Oke. ada nggak sih yang merijek ketika kader-kader ini keliling? Ada yang menolak, kadang menolak dengan keras, menutup pintu karena seperti itu. Ada nggak sih yang menolak seperti itu? Ada. Jadi banyak laporan yang seperti itu. Wonten nggih. Tapi akhirnya ya terpaksa kita juga lurahnya suruh turun memberi satu pengertian Wah, akhirnya lu supaya iyalah lurah ya jangan di belakang meja saja. Tahu warganya itu bagaimana harus mereka turun. Saya aja turun kok ke lapangan terus. Apalagi lurah cuman. Kalau lurah gak gelem mudun ya toh kok di ini. Mana nih gak. Caji boleh diulang dong? Kalau pihak lurah Oke. sampai di tempat ada stunting, mereka tidak mau ngerti, ya toh, tidak mau tahu, cuma mengandalkan RT RW maupun kader KSA, ya tentunya mereka ini nanti akan dilihat sama seluruh penontonnya. Iya. Aduh, itu malah lebih nyesek ya Caji. Iya. Yang evaluasi rakyatnya sendiri ya jadi. Yang mengevaluasi. Betul. Oh ada, akhirnya lurahnya turun ya Caji? Ya turun dikasih pengertian. Nggih. Kadang kita juga bawa sama pihak Babinsa supaya Oh, mereka iya. tahu bahwa Melibatkan ini dia. bahaya juga di anak. Karena namanya anak itu orang tua harus bertanggung jawab mulai kecil sampai nanti besar kan begitu. Nah, kalau pertumbuhannya tidak bagus, maka mereka justru bukan orang tuanya aja yang malu, anaknya sendiri pasti minder. Kan begitu Iya. bergaulnya. Kalau pertumbuhannya kurang bagus kan mereka juga minder akhirnya. Menjadi apa ya, sama teman-temannya juga akan dibully macam-macam. Efeknya panjang. Efeknya kepanjang. Makanya sebelum ini mengenal lingkungan anak ini masih balita, ya ayo ditangani bareng-bareng. Gak usah izin-izin. Ayo Rek ditangani bareng-bareng, mumpung. Harus bersama. Harus bersama. Jangan lupa juga bahwa anak-anak ini nanti yang menggantikan Pak Armuji. Nah, Itu loh. Anak-anak masa depan ini. 30 tahun yang akan datang gitu. Anak-anak masa Ya, depan, betul. Gitu. Jadi mungkin padahal penanganannya juga tidak terlalu ini ya dok. Iya. Nutrisi Nggak aja terlalu ya, ribet. sebenarnya. iya. Tapi memang saya belani Pak Lurahnya juga Iya. Cak Ji ya. Maksudnya gini, kadang-kadang memang Pak Lurah, ibu-ibu kader itu juga sudah datang, orang tuanya kadang-kadang memang enggak mau. Dan menutup diri tuh, malu mau izin, Karena jarang malu, ya. izin. Karena malu Kadung pertama. ya Cak Ji. Ya karena Iya. mereka itu mungkin Kan cap merasa, iya. apa Nggak itu? dikasih makan gitu Nggak dikasih, konotasinya ya. ya kayak Cak Ji ya kan. Kurus anak nggak iso kurus, ngekei mangan, pendek, nah. Izin, nggak nah. dikei panganan gitu. Jadi Sebenarnya kan izin. pembawaan dari kandungan mereka Iya. ya memang kurang ada suatu perawatan. Mungkin gitu ya. Dok? Iya, jadi ada beberapa faktor. Mungkin memang tidak hanya makanannya saja,
Tapi yang stunting yang misalnya oleh karena dia ada gangguan ginjal, gangguan jantung, anak-anak dengan kerusakan otak gitu. Makanya tadi kembali lagi saya ngotot sebagai dokter spesialis anak 0 sampai 6 bulan ini loh ditangkap di Bener. semuanya. Ini ada apa di sini? 0 sampai 6 Supaya bulan. tidak terjadi berikut-berikutnya. Harus dicermati ya pertumbuhan Dicermati, anaknya ini. betul, supaya Surabaya ini nggak nemu lagi tahun depan ada lagi, Caci. Tahun depan ada lagi. Sok gembung ya. Terus pemerintah kota Surabaya, Pak Wali dan Wawali ini bagaimana kalau nemu Dikira kene terus iki gak kerja, kene iki nangani gak karu-karuan. Iya, kemudian tadi selain takut itu juga selain malu, Caci, mungkin takut gini loh, Caci. Kalau misalnya kenyataannya anak ini kita sudah ditangani dokter ya, Ya. sudah sampai dokter ini, Ya, sudah ya, sampai ya. dokter spesialis anak, dikasih makanan dibetulin. Memang ada susu indikasi khusus formula makanan indikasi Tambahan. khusus tambahan. Poster ya? Itu kan betul, ya, poster istilahnya mungkin ya, tambahan gitu. Tapi tidak memenuhi target kenyataan. Kami harus memasang sonde namanya, Caci. Oh iya iya. iya. Teman-teman sekalian ya. Pakai selang itu. Dokter ini kan tahu selang. Tapi kan interpretasinya ya, maksudnya ke orang secara psikologis itu enek selang, ada selang dimasukkan asing melalui masuk. hidung, masuk ke lambung, gitu kan mengerikan ya Ngeri, untuk ya. orang tua ya. Padahal itu tidak sesuatu kegiatan, sesuatu tindakan medis yang tidak perlu ditakuti sebetulnya. Itu tidak menusuk mana-mana, lebih menakutkan kalau Ini Tusuk jarum ya, Iya. ditusuk jarum aja ada yang mau pingsan ya, kalau mau diimunisasi misalnya. Takut jarum. Ya, takut jarum. Dokter juga takut jarum. Dokternya juga takut jarum ya, kalau Sampai aja kalau dari suntik. Iya. Jadi sebetulnya kan memang hidung kita ini lubang, sudah ada tinggal mengikuti masuk saja. Memang waktu masuk karena kan merangsang, agak tapi orang tua masih gak usah disonde, kalau bisa dipipetin. Pipet. Disendokin, tidak Sendok, ya. nututi, Caci, Nggak tidak nututi. nututi, Kurang tetap harus langsung. sonde. Nah, karena terus sama dokternya diabani sonde, lah ya memang itu indikasi ya. Ya kan kami harus ya. iya, tapi terus kemudian mundur dan menghilang, Caci, kadang-kadang gitu terus menutup. Anakku diapakno ae ngono paling. Iya, dokternya jahat. Iya. Nah ini ya mengedukasi warga seperti ini Itu ya, yang- Caci. yang- harus yang kita harus balance Kita ya. masih Betul. iya Betul, harus sering-sering Betul. mengalami Makanya, yang Budi, seperti ini. pencegahan itu selalu lebih baik Iya, daripada mengobati ya, Dok ya. makanya. Makanya Kalau kita mumpung menemukan- belum disonde, ayo ikut program ini. Jangan lupa tadi yang Dokter Mira sampaikan 0 sampai 6 bulan. Nah, Kita akan di RSI Amer ini ada loh, Caji. Kita ada parenting class stimulasi tumbuh kembang bersama pakar. Mulai Oktober kita Saking jalan. kepinginnya Saking ya. kepinginnya. Jadi memang RSI Amer ini memang benar-benar kita concern untuk ini. Jadi karena anak ya, anak betul, ya. Tumbuh kembang karena kita ada dokter tumbuh kembang, ada psikolog anak, ada eduterapi. Jadi kita satu paket. Iya. Jadi untuk apa masyarakat warga sekitar ingin ikut parenting class tentang stimulasi tumbuh kembang ada di RSI Amer. Supaya tahu ilmunya dari awal gitu. Betul. Caci. Sejadi ini Maksudnya gitu loh, seperti Caci, itu. Jadi maksudnya. mengenai pertumbuhan mereka mendapatkan info nutrisinya seperti apa, mengenai perkembangan juga tahu harus memberikan stimulasi anaknya seperti apa gitu. Karena ini melenceng dari kita yang stunting ya, anak-anak yang keterlambatan perkembangan seperti keterlambatan bicara bahasa kan dikasih HP, Caci. Masih HP. Aduh. Kembali lagi. Gitu ya. Iya, jadi dari HP itu sudah diberikan sejak mereka bisa duduk Timani sekitar rewel, 7 sampai 8 bulan kan bisa duduk itu Bisa, Caci, bisa. dia mulai untuk perkembangan anak duduk, mulai HP-nya ditaruh di depannya gitu. Jadi akhirnya datang di umur 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan gitu, 1 tahun 6 bulan sudah belum bisa satu kata, Dok. Tidak menatap matanya orang gitu. Lah menatap matanya siapa? HP nggak punya mata loh. Kalau layar. Iya. Sebetulnya Caci untuk penggunaan HP atau gadget ini tidak boleh pada usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 Zero tahun, ya. juga. Tidak ada Zero screen screen. time untuk anak 0 sampai sampai 24 bulan. Oh, Dua tahun. 24 Tidak tahun. boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Yang boleh untuk apa? Untuk video call. Orang tua. Kalau misalnya orang tuanya di Oh, kantor atau bekerja video bertemu call. dengan mau ketemu sama kakek neneknya kan itu tetap komunikasi dua arah, bukan Tapi yang tidak nonton. nonton sendiri. Nonton sendiri. Oke. Sudah gitu belum? Kayaknya nih nanti kita butuh khusus ini. Masa-masa nih. Izin Cak Ji, mungkin ke depannya nanti bisa kita tumbuh kembang. Ini agak melenceng sedikit Iya. kalian tadi Tapi- soalnya karena stimulasi Tapi dan benar seperti yang Cak Ji sama pertumbuhan dan Dokter Mira perkembangan. sampaikan tadi, ini tuh berkelanjutan. Iya.
Yaitu tadi kalau pada saat anak sekolah, anak-anak ini sudah stunting. Iya. Tapi pada saat sekolah nanti, misal tidak ditangani, dia akan bullying tadi nih. Iya. Yang Bapak bilang tadi. Kasihan. Kasihan malahan. Bertengkarlah orang tua sama guru. Akhirnya apa? Konflik kan. Nah ini warga, ini memang benar-benar hebat. Kader Surabaya hebat. Ini Hebat. memang keren. Namanya itu ternyata aku baru tahu juga. Kader Hebat Surabaya. itu tadi. Dan rompinya merah. Merah putih. Sama Merah putih. Bukan merah aja, merah putih. Coba tanya sama Cak Ji, mulai jalan jam berapa sih, Cak? Sampai Kalau subuh pagi? ya. Oh, enggak sih kita kalau memang setiap hari Senin Nggih. kita menerima warga. Jadi banyak di depannya banyak Oh, warga hari mengadukan. Hari Senin ya? Hari Senin pagi sampai selesai mulai jam sebelah itu rumah aspirasi. Ruangan sebelah ini ada rumah aspirasi yang biasa kita pakai terima warga. Aduan apa saja. Jadi kalau Emang sengaja Cak Ci buka Iya, open, memang. seperti open house gitu ya. Wadah. eh, wadah. aduan warga apa saja. Karena warga itu kan mau melaporkan ke siapa? Macam-macam mau laporan karena di bawah itu Tidak warga dibatasi ya, pokoknya sembarang kalir gitu ya istilahnya orang Jawa. Iya, Sembarang sembarang kalir. kalir warga datang ke sini yang bisa memang menjadi kewajiban pemerintah kota, baik itu masalah hal yang kecil sampai hal yang besar, pasti kita akan bantu. Pasti kita insya Allah kita selesaikan di lapangan. Kalau bisa kita selesaikan di Itunya lapangan. ya, Itu Bapak temu ceritanya Cak Ci Kita yang temu di YouTube sendiri. itu saya juga ngikuti. Konflik antar RT, biasa. gitu. Konflik masalah posko, masalah jalan dilewati, apa itu air isi ulang. Iya. Ini kan tonggo podo tonggo nih. Lah RT RW lurah gak ngatasi. Karena mereka kan nggak biasa menghadapi hal-hal semacam ini. Awake dhewe wong lapangan biasa kudu ngene ya. Tak gelem diatur ya gak gelem ya wis. Langsung Kan gitu, solusi langsung ya? kita solusi udah. Langsung. Selesai ya wis ya, clear. Gak pakai Nggak berita acara gak ada iki direkam tak ora. Rekam iki luwih ampuh aja timbangane ya. berita acaramu iki tak ora. Iya. Iki rekam iki kan gesturnya orang, Jejak omongannya digital, orang, ya. semuanya bisa disampaikan di situ tak ora. Wis gak perlu Tanda ini tangan, gak Bapak. ada, wis gak ada. Iki direkam iki ya, komplit rekaman iki tak ora. Ya udah cukup lah. Karena sekarang di eranya Digitalisasi. ya, Iya, harus seperti itu. betul. Itu sampai jam berapa Cak Ji nerima gitu? Ya tergantung laporannya. Ya kadang sampai sore, kadang Dari pagi sampai sore? ya kita agendakan jam sekian sampai sekian. Terus nanti Istirahat. ke sana sampai gitu. Kita lakukan seperti itu. Dan memang Setiap Senin aja Cak Ci. setiap hari Senin. Senin ini laporannya numpuk banyak, iso sampai 15, 20 laporan macam-macam. Lah iki lah, kita datang per hari kan juga entek Yon. Iya, iya, iya. Benar, nggak habis. Itu. Lah, Kumpulnya ketemunya aja Senin tapi penanganannya kan setiap masih terus berlanjut. berjalan Continue. Sedangkan Senin lagi ada masalah masih baru ada lagi lagi. gitu ya, Oh terus iya ya, tiap Cak? gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi mungkin beda dengan wakil-wakil yang lainnya ya. Jadi kita inovasi seperti itu. Kita nggak perlu berebut apa itu job description sama wali kota. Enggak, wali kota sudah punya Sampun, ada sendiri. punya Kita harus menangani hal-hal yang tidak tertangani. Ya itu tadi Mulai ngasih hal yang wadah. kecil. Kasih wadah tadi. Kasih wadah itu, mulai portalnya ditutup. Soal Iya, Kan banyak iya. walaupun Soal dalam- nonton acaranya sampai beliau iya. itu. Ya Allah, Mulai- nangani sampai gini-gini ya, Iya. luar biasa Nah, gitu. Tapi kan Dengerin orang harus- bertengkar gitu ya Cak Ji ya. kita bukan bolehlah yang bermasalah ini sedikit, tapi yang lihat kan ratusan ribu orang. Nah, Dan ini itu mengedukasi pada yang lainnya. Lainnya juga. hari Senin ya. Heeh. Halo yang lagi nonton di sini. Mau tanya dengan Cak Ji nggak? Mau Boleh ada di antri sini? hari Boleh Senin nih. ya? Enggak, antri sekarang nih. Bisa. Masih lamakah kita? Ntar dulu, Bapak ada acara nggak? Cak Ji ada acara nggak? Enggak Oh, ada. santai. Oke. Kesan Cak Ji atau Pak Armuji tentang RSI Amer apa sih awal? Kesan saya begitu cucu saya kemarin melahirkan di sana, putra-putri saya, dan kesan pelayanannya cukup bagus dengan ditangani oleh dokter-dokter yang cukup profesional. Mulai dari kandungan, pemeriksaannya juga Pemeriksaan kehamilannya. itu benar-benar secara insentif dan dianjurkan seperti apa tadi yang dikatakan sama Dokter Mira. Antenatal Karena apa? care. Karena ya supaya ya tidak terjadi stunting. Iya. Nah, mulai dari kandungan sudah
harus ada Pinter treatment. lo ya, Kak Ji ya luar biasa. Jadi dokternya saya sama beliaunya. Halo warga Pinter Surabaya, ya, ini Bapak pinter, Ibu. luar biasa pinter Ini banget. ini si sudah. kakek aja udah aware Kakung banget ini luar nih, biasa, Kakung Kakung. udah kayak begini Iyalah. hebatnya Kayaknya hari lengkap. Senin ini bisa konsul nih. Gak usah sekarang aja mumpung ada podcast nih. Iya. Sama beliau. Oke, kembali ke Dokter Mira, Iya. Dok, tentang tumbuh kembang ini sendiri ya, yang kemarin yang kita selalu support Pemkot Iya, mampir. iya. Kita tidak akan putus sampai di sini karena kita akan terus ya berkesinambungan ya Dok ya. Itu tadi yang saya garis bawahi, saya bold tadi 0 sampai 6 bulan. Ya, satu apa aja Dok, yang orang tua aja awam. Mungkin masih banyak orang tua baru yang masih punya anak ya baru satu ya tentang ASI mungkin iya Dok ya. Iya. Apa aja sih Dok tipsnya? Usia 0 sampai 6 Namanya bulan dulu Dok. tumbuh sama kembang. Tumbuh Kita mesti tumbuh begini bicara, begini iya, Dok. ciri khas anak bertumbuh Tumbuh ke dan atas. Tumbuh ke berkembang. atas. Kembang ke Kalau sampingnya. kita Dok. ke samping ya. Enggak, aku ke atas maksudnya. saja. Masih cukup nih kursinya Cak Ji. Jadi bertumbuh dan berkembang. Jadi untuk anak ini kita yang wajib orang tua tahu bahwa karena dia bertumbuh dan berkembang, tumbuh berarti membutuhkan nutrisi, makanan. Nutrisi. Oke. Berkembang dari suatu hal yang dia nggak bisa menjadi bisa, itu stimulasi berarti kita Stimulasi, membicarakan yang kedua. stimulasi. Jadi untuk pertumbuhan Nutrisi, otaknya, stimulasi. pertumbuhan badannya, perkembangannya supaya nanti anak kita menjadi anak yang sehat dan pinter, sehat dan cerdas, nutrisi dan stimulasi. Jadi kita perhatikan dari sejak awal pemberian nutrisi dan pemberian stimulasi. Selanjutnya yaitu Iya. tadi ya. Diberikan nutrisi aja ASI tapi didiemin Iya. aja anaknya gitu, ibunya Pakai sibuk HP sendiri, gitu. bapaknya sibuk, nggak bisa. Pemberian Tetap butuh nutrisi stimulasi. aja tetapi kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai nutrisi, ya juga sama gitu. Ya jadi dua-duanya harus Lengkap ya. dilihat. Iya. Itu tadi ya nutrisi dan Dan Nutrisi. bagaimana nutrisi dan stimulasi. stimulasi. Bagaimana saya tahu bahwa anak saya bertumbuh dan berkembang? Bagus dok, Ya. normal-normal aja. Tadi saya sudah nyinggung pada Kakung. Kakung, Cak Armuji yang Kakung ini juga buku KIA-nya dipakai. Buku kesehatan ibu dan anak. Yang tadi Bu Kader Surabaya hebat pakai merah putih itu tadi semuanya sudah melek, semuanya sudah mengetahui pengetahuan pemakaian atau penggunaan buku KIA ini gitu. Jadi saya pesankan lagi kepada para bunda, ayah, ibu, bapak, emak-emak itu tadi. Buku KIA-nya Mama dibuka, dibaca dan diisi. Sekarang ini Dok. hanya punya saja Cak Ji, Iya. tapi untuk membaca disimpan dan mengisi apalagi gitu. Kayaknya masih baru cita-cita Dokter Mira yang belum sesuai sampai. usianya. Iya. Jadi Berarti mohon buku KIA ini nih ya Dok, ya, panduan kita ya Dok ya. Oh, panduan iya. sederhana. Di situ sudah ada pengetahuan mengenai ibunya harus melakukan apa, kemudian bayinya juga harus seperti apa. Jadi satu paket buku. Kalau males ngisi di buku Dok. Kalau males ngisi di buku, jangan khawatir gitu. Nah. Sekarang sudah semuanya pakai podcast, pakai HP. YouTube kayak Kak Ji ini luar biasa ya beliaunya. Punya podcast juga. Pakai aplikasi. Namanya kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Primaku. 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 Aplikasinya namanya Primaku. Primaku namanya gitu ya. Jadi dengan aplikasi Primaku ini faktor dari pertumbuhan apa saja dicek di situ, tinggal mengisi namanya siapa, tanggal lahir, diisi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Alat itu aplikasi tersebut sudah bisa menginterpretasi sendiri. Otomatis ya? Kayak otomatis tadi. Kemudian perkembangan, tinggal melakukan centang, checklist, bisa tidak, kemudian alat itu juga akan melakukan interpretasi. Nah, berarti manfaatkan gadgetnya emak-emak ya. Iya. Sudah dipermudah lagi. Daripada Emak-emak TikTok. itu ya, imaging-nya emak-emak sekarang itu ya Cak Ji ya. Ini curhatannya dokter gantian kan ya, kan pasien juga curhat sama dokter. Sekarang dokternya juga Oke. curhat nih ya.
Iya dokter, nanti kita download oke gitu Bu. Nanti kalau kontrol kembali Cak Ji, Mah sudah di-download gitu. Sudah dok gitu. Coba dokter lihat Buat, gitu. Belum diisi dok. Download toh. Download kan itu loh Cak Ji. Gimana Cak Ji gitu. Iya. Terus Pada kudu waktu awal-awal saya praktek untuk dokter tumbuh kembang itu, wah dengan apa namanya semangatnya ya, memberikan buku KIA, memberikan stimulasi sampai mulai anaknya sekarang misalnya datangnya usia 6 bulan, sudah saya kasih sampai ke 3 tahun, nggak dibaca. Nah, terus dia apa dok? Ya nggak dibaca, disimpan aja gitu, sehingga akhirnya sekarang ayo dibuka Ma, dibaca. Jadi kayak gitu, apa yang mau ditanyakan. Jadi, Sabar ya dok. seperti itu. Dokter Mira sabar nang. Sabar nggak? Sudah beli sabar 3 kelihatannya 3 gudang kelihatannya. Oke dok, Bisa kalau sudah kulaan semua lagi ya. semua sudah dikerjakan Nah, dari nutrisi, Oke. terus stimulasi, Simulasi, deteksi Mengisi- tadi, deteksi, buku KIA. mengisi buku KIA, Sudah mengisi semua. aplikasi sudah Ya, semua. ya. Tapi ternyata masih ditemukan dok, ditemukan kasus yang di luar ya ini rule kita ini. Iya. Apa yang bisa Iya. dilakukan dok sebagai orang tua? Jadi kalau sudah menemukan, maka memang jalurnya adalah misalnya kita menemukan anak kita kok tidak sesuai ya pertumbuhannya, perkembangannya. Loh kok ada satu tugas yang dia nggak dicawang ya gitu. Padahal Tidak seharusnya harus, dia bisa ya dok. padahal sebenarnya bisa. Tidak harus langsung ke dokter spesialis anak atau dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang Cak Ji. Kalau kita di kampung-kampung itu kader loh yang Iya. sambat toh tanya gitu loh. Kalau sudah seperti ini saya harus melakukan apa? kayak Surabaya tok dok, sing duwe kader hebat. Iya. Menurut Kader. Nanti kader membawa ke puskesmas. Puskesmas itu ada bu bidan, perawat ya, Perawat, Cak Ji ya. betul. Naik mereka lagi ke dokter umumnya di situ. Dokter umum itu juga punya akhir-akhir ini 1 tahun 2 bulan terakhir ini Cak Ji kami memiliki, jadi Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Jawa Timur memang punya program namanya 1P1P. Oh. One pediatrician, one puskesmas. Nah. Gitu. Dokter Mira Jadi- kebagian berapa? Saya bagian semuanya, bagian semuanya. Tumbuh kembang loh Bagian soalnya semuanya. dok Ri. Ada 63 puskesmas di Surabaya, semuanya memiliki satu dokter Dokter SPA, SPA, supaya dokter-dokter umum ini bisa nyantol kemana Cak Ji. Jadi mudah-mudahan dari semua pihak ya. Jadi Tapi bisa memang benar dok, jadi kita sering dihubungi PKM Cak Ji, jadi minta supportnya ini Iya, untuk mendata. iya, iya. Oh mungkin ini programnya Pemkot, oh karena ya kalau sudah bener ketemu gitu loh. mau diapakan Iya. gitu loh Cak Ji. Bukannya Oke. kita sombong, enggak. Kan nggak mungkin tadi kembali lagi dokter spesialis anaknya lah. Kalau misalnya nggak ketemu kasusnya, terus kalau sudah ada resepnya dokter spesialis, sudah ada susu yang harus diberikan atau formula yang diberikan, makanan dan duit lah, terus yang melakukan siapa? Siapa? Yang mengawasi. Kalau tidak ada kader, Betul. nggak mungkin kita Cak Ji. Nah itu Nggak tadi. mungkin berhasil kalau tidak bekerja sama semua pihak. Oke, ya lengkap ya hari ini ya. Tapi waktunya, aku udah disenggolin beberapa kali. Closing. Oke, Dokter Mira dulu nih. Kita mendekati Masih asik closing. loh ini. Makanya, aku masih betah di Katanya sini. beliau nggak ada jadwal loh semua. Ya, jangan lah. Untuk yang punya warga Surabaya. Lah, iya, iya. Jangan. Harus Nanti gantian lah. ya. Boleh ya Caji, kita jadwalkan lagi untuk Boleh, program boleh. yang lain. Senang sekali. Boleh ya di Untuk syuting. edukasi kepada masyarakat. Dokter Iya. Dimas boleh nih. Oke. Dokter Mira, sebelum kita ke closing ke Dokter Mira dulu ya sebelum ke Cak Ji. Untuk ayah bunda sekalian, Iya. untuk apa Bapak Ibu ini tentang stunting sendiri. Pesannya apa? Monggo silakan. Ya, khusus pada ayah bunda sekalian, mama papa, ayah ibu ya, apa saja panggilannya, bapak ibu. Stunting ini masalah yang masih sangat besar di Indonesia, masih sangat banyak, dan kita memerlukan kerjasama pada semua pihak. Satuan terkecil dari negara kita ini, dari kota, provinsi, kemudian turun lagi desa, itu keluarga. Jadi terus keluarga yang paling utama tentu saja orang tua. Kalau kita mau lihat stunting itu kan memang pertumbuhan ya. Jadi mulai dari awal kalau kita sudah punya putra, bahkan sebetulnya mikirnya sebelum punya putra ya, bagaimana Sudah kita siap. nanti akan melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak kita.
0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI. Bagaimana caranya nanti kalau aku pas hamil ini sesudah anakku lahir, aku bisa bercita-citalah untuk memberikan ASI gitu. Jangan berpikir untuk memberikan cairan di luar ASI, susu formula. Susu formula itu di bawah ASI kualitasnya. Bayangkan sesuatu yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, kemudian digantikan oleh buatan manusia. Jangan keliru. Ya, jadi terus kemudian selalu untuk mengecek pertumbuhan anak kita. Pakai apa dokter? Pakai buku KIA tadi, di plotting, dititik, dilihat. Jadi anak kita nggak tumbuh-tumbuh sendiri, ya memang tumbuh sendiri ya, karena Allah yang menumbuhkan mereka. Tapi kita melakukan cek gitu ya. Pertambahannya per bulan bagus nggak, sesuai nggak, apa standarnya, bukan dibandingkan dengan anaknya keponakanku begini, anaknya kakakku gitu. Tidak, dibandingkan harus dengan standar. Cukup pakai buku KIA aja, ini aja nggak dipakai, masih banyak yang tidak menggunakan buku KIA, membandingkan dengan cucu satu yang lainnya, keponakan satu dengan lainnya gitu ya. Jadi pesan saya sebagai dokter spesialis anak untuk ayah bunda sekalian, para orang tua, lakukan pemberian nutrisi dan stimulasi sejak dini, dan kita melakukan deteksi dengan menggunakan buku KIA. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu penyimpangan pada pertumbuhan dan perkembangan anak kita, maka carilah petugas kesehatan untuk menanyakan apa yang harus dilakukan segera. Itu ya. Mudah-mudahan semuanya bersemangat. Kita menuju Surabaya Zero stunting. Zero stunting. Selanjutnya nih, ini sama Anteni. Pesan dong Cak Ji untuk warga. Monggo silakan. Untuk Bapak Ibu warga Kota Surabaya yang saya cintai, tentunya sudah banyak tadi yang kita bahas masalah kesehatan, terutama masalah stunting. Untuk tumbuh kembang anak-anak kita supaya menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang normal, menjadi anak bangsa yang kiranya nanti sebagai generus pengganti kita semua. Tentunya kesehatan patut kita tingkatkan dan patut kita mengikuti aturan yang ada di Dinas Kesehatan maupun saran daripada dokter-dokter anak yang kiranya itu menjadi referensi. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama dengan pemerintah kota, tanpa masyarakat ikut berpartisipasi, apalah jadinya pemerintahan. Tapi kalau kita sama-sama berkolaborasi, insya Allah semuanya akan bisa tertangani dengan baik. Terima kasih untuk masyarakat Kota Surabaya. Ya, lengkap ya, keren ya. Bapak kita tepuk tangan dong. Oke, mohon izin untuk menutup Merspace hari ini. Kita hangout ya, kita hangout di kediaman Cak Ji, dan nantikan hangout kita selanjutnya. Kita akan menyamperi, boleh ya, ke pejabat-pejabat pemerintah Kota Surabaya itu datang itu boleh ya Cak Ji? Boleh. Nanti saya minta contekannya ke Cak Ji deh, kita siapa yang akan kita datangi. Ditunggu saja yuk, sampai jumpa di Merspace selanjutnya. Sehat selalu, warga Surabaya hebat.